Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Nawawi. Saya mahasiswa dari Setika Surya Global, program studi Nus Angkatan 25. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap dalam melakukan penyuluhan. Untuk tahapan dalam melakukan penyuluhan di sini ada 4 tahap ya. Yang pertama perinteraksi, orientasi, tahap kerja hingga terminasi. Untuk perinteraksinya di sini, jadi sebelum melakukan penyuluhan pastikan sudah siapkan alat, ruangan, terus sudah kontrak waktu dengan audien, kemudian menyiapkan materi seperti SAP dan sebagainya, kemudian sudah menyiapkan dari diri sendiri tentang materi, mental dan sebagainya. Langsung saja kita masuk ke tahap orientasinya ya, orientasi, terminasi, dan juga tahap kerja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Nawawi, saya mahasiswa Setika Surya Global. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu hadirin sekalian? Ya, kalau baik di sini saya dan teman-teman saya akan melakukan penyuluhan tentang halusinasi. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian sudah ada yang tahu tentang halusinasi? Baik, kalau belum ada yang tahu akan saya jelaskan dan bisa disimak pada leaflet yang sudah saya bagikan. Jadi halusinasi adalah gangguan persepsi panca indera ya, panca indera tanpa adanya rangsangan dari luar. Nah, maka halusinasi yang dihasilkan di sini meliputi dari 5 panca indera kita yang kita miliki ya, seperti halusinasi penglihatan, penciuman, terus halusinasi pendengaran, perabaan, hingga pengecapan. Nah, apa saja sih yang menjadi faktor pencetus dalam halusinasi di sini? Yang pertama yaitu sakit atau demam tinggi ya, yang suhu panas meningkat ya, suhu tubuh meningkat tinggi dapat mengakibatkan dari halusinasi. Kemudian ada gangguan jiwa seperti skizofrenia. Kemudian mengonsumsi narkoba dan juga alkohol di sini dapat menimbulkan yaitu halusinasi. Trauma yang berlebihan juga dapat menjadi faktor pencetus dari halusinasi. Dan bagaimana tanda dan gejala seseorang mengalami halusinasi? Yang pertama yaitu berbicara sendiri dan senyum dan tertawa sendiri, mengatakan mendengar suara, melihat, menghirup, mengecap atau merasa. Nah, ini terkait tentang 5 panca indera tadi ya. Kemudian merusak diri sendiri, orang lain dan lingkungan, tidak dapat membedakan hal nyata dan hal tidak nyata. Yang terakhir yaitu tidak dapat melakukan perawatan diri secara mandiri. Jadi dia untuk merawat diri sendirinya tidak mampu, seperti mandi dan sebagainya ya. Nah, ini untuk klasifikasinya seperti yang saya jelaskan tadi meliputi 5 panca indera ya, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, sentuhan, dan pengecapan. Dan ya, proses terjadinya halusinasi ya, yang pertama yaitu klien mengalami kecemasan, stres, dan kesepian. Kemudian yang kedua, kecemasan itu meningkat dan berhubungan dengan pengalaman internal, seperti tadi ada yang bisa karena trauma ya. Kemudian yang ketiga di sini, halusinasi menonjol dan menguasai serta mengontrol. Dan yang terakhir, klien merasa terpaku dan tidak berdaya melepaskan diri dari kontrolan halusinasi. Jadi kalau sudah terkontrol, dia akan mengikuti apa kata halusinasinya. Kemudian bagaimana penanggulangan pasien dengan halusinasi? Yang pertama yaitu kita menciptakan lingkungan yang nyaman, kemudian
melaksanakan program terapi dari dokter, mengenali masalah pasien dan membantu mengatasi masalah yang ada, kemudian memberikan aktivitas pada pasien ya. Nah, tadi adalah penjelasan terkait halusinasi. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham dengan penjelasan yang saya jelaskan. Baik, kalau sudah paham, mungkin saya yang bertanya ya, Pak. Jadi di sini untuk klasifikasinya dari halusinasi itu ada berapa, bisa dijelaskan? Dan bagaimana cara mengontrol halusinasi? Ya, sudah benar ya jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk halusinasi dibagi menjadi 5, yaitu meliputi 5 panca indera kita, yang penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan hingga pengetahuan. Untuk mengontrolnya tadi bisa melakukan aktivitas, kemudian dengan cara menghardik untuk mencegah ataupun tetap menjalankan terapi dari dokter. Ya, mungkin dari kami yang melakukan penyuluhan di sini, saya ucapkan terima kasih sudah hadir untuk mendengarkan penyuluhan dari kami. Kemudian dari kami, jika ada kesalahan mohon maaf. Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti penyuluhan ini dengan baik. Mohon nanti kalau di rumah menemukan keluarga atau kasus dengan halusinasi, bisa diterapkan ilmunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.